الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para hadirin
jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, saya wasiatkan untuk diri saya pribadi dan untuk para jamaah sekalian agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah di atas petunjuk, yaitu di atas dalil dari Allah, dalam rangka kita mengharapkan pahala surga dari Allah. Takwa juga artinya wa anta tatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu dengan kita tinggalkan segala macam kemaksiatan kepada Allah di atas petunjuk dari Allah, dalam rangka kita takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang kita ketahui adalah ar-raddu 'alal mukhalif minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Di antara prinsip Ahlus Sunnah yang ditegaskan oleh para ulama dari zaman ke zaman, yaitu membantah orang-orang yang menyimpang, memperingatkan kaum muslimin dari kesesatan-kesesatan orang-orang yang menyimpang. Itu termasuk di antara al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar yang Allah perintahkan di dalam banyak firman-Nya. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang memerintahkan, mengajak manusia kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan itulah orang-orang yang beruntung. Maka di khutbah yang singkat ini kita ingin memperingatkan kaum muslimin dari sebuah firqah yang tidak sedikit di antara kaum muslimin yang tidak tahu hakikat jati diri sebenarnya dari kelompok yang satu ini, di mana berbagai macam kesesatan, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan semuanya terkumpul dalam satu firqah ini. Namun tidak dilihat oleh sebagian orang. Bahkan di akhir-akhir seperti sekarang, tidak sedikit di antara sebagian kaum muslimin yang mendukungnya, yang bahkan mensupportnya, mengidolakan tokoh-tokohnya hanya karena dianggap mereka inilah orang-orang yang paling terdepan dalam membela Palestina. Mereka lah orang-orang yang paling keras permusuhannya dengan Yahudi, padahal justru mereka lebih kejam daripada Yahudi itu. Kelompok yang kita maksud adalah Asy-Syiah Rafidah qatalahumullah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syiah Rafidah atau yang sekarang negaranya berada di Iran adalah sekumpulan orang-orang munafik, orang-orang zindik yang akidah mereka, agama mereka jauh daripada Islam. Namun mereka menampakkan diri sebagai kaum muslimin untuk menipu kaum muslimin, menyesatkan kaum muslimin dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita lihat yang pertama kali mempelopori Syiah Rafidah di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib adalah seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, yaitu yang bernama Abdullah bin Saba al-Yahudi. Dialah yang mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, anta huwa, wahai Ali, engkau adalah dia. Wa man huwa, siapa dia? Antallah, engkau adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Ali pun murka dan menghukum semua pengikut-pengikutnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang kesesatan dan kekufuran mereka, maka sangatlah panjang, karena mereka lah gudangnya kekufuran, gudangnya kesesatan. Namun cukup yang sedikit ini membuat kita melek, membuat kita sadar bahwa yang selama ini kita dukung, yang kita elu-elukan, bahkan tidak sedikit di antara kita yang mendoakan, justru mereka ini adalah orang-orang yang jauh dari kita, jauh dari akidah kaum muslimin yang hak. Yang pertama, bagaimana akidah Syiah Rafidah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala diyakini oleh mereka memiliki sifat al-bada. Apa itu sifat al-bada? Dari kata-kata bada yabdu, yaitu dhahara, nampak bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sebelumnya tidak nampak bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah baru mengetahui sesuatu yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahuinya. Alias Allah baru tahu ketika terjadinya, sebelum terjadinya Allah Azza wa Jalla tidak mengetahuinya.
Ini dinukil oleh mereka dalam kitab-kitabnya, di antaranya oleh Al-Kulaini dalam kitabnya Usulul Kafi. Usulul Kafi merupakan kitab induk hadis mereka. Kalau di dalam agama kita seperti Sahih Al-Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Namun bagi mereka memiliki Usulul Kafi. Dikatakan ma'udhimallahu bimithlil bada. Tidaklah Allah itu diagungkan seperti diagungkannya Allah dengan akidah al-bada. Namun bagaimana akidah mereka terhadap para imam? Kalau Allah diyakini tidak tahu sebelum terjadinya sesuatu, justru imam-imam mereka mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi bagi mereka. Masih dalam kitab yang sama Usulul Kafi dikatakan bab annal a'imma alimu ilma makana wa ma yakunu, bahwasanya para imam-imam mereka mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Para imam tahu, Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahuinya. Kemudian dikatakan annal a'imma la yakhfa alaihim syai'un fil ardi wala fis sama, bahwasanya para imam-imam tidak ada yang tersembunyi bagi mereka sesuatu apapun, baik di langit ataupun di bumi. Padahal ini ayat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya di dalam Al-Qur'an dengan kalimat tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah tidak ada yang tersembunyi baginya, baik di langit ataupun di bumi, semua diketahui oleh Allah. Namun ayat ini dijadikan oleh mereka untuk para imam-imam, bahwasanya imam mengetahui segala sesuatu, waliyadzubillah. Maka satu kekufuran ini sebenarnya sudah cukup untuk meyakinkan diri kita bahwasanya mereka bukanlah kaum muslimin. Sebagaimana ini ijma' para salaf, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Harb Al-Kirmani rahimahullahu ta'ala, muridnya Imam Ahmad, dalam kitabnya Mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ketika beliau mendefinisikan tentang apa itu Rafidah, beliau mengatakan ar-Rafidah alladzina yatabarra'una min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yasubbunahum wa yantaqisunahum illa nafaran yasiran. Rafidah adalah mereka yang berlepas diri dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merendahkan, menghinakan para sahabat Nabi, kecuali hanya segelintir dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mereka celah, seperti Ali bin Abi Thalib, Al-Miqdad Ibnul Aswad, Salman Al-Farisi, dan sahabat sebagian kecil lainnya. Adapun semuanya dianggap murtad, sebagaimana juga kata Al-Kulaini di dalam kitabnya Kanan Nas Ahlar Riddah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa Ali wal Miqdad wa Salman, dan seterusnya, bahwasanya para sahabat semuanya murtad setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Ali bin Abi Thalib, Miqdad Ibnul Aswad, Salman Al-Farisi, dan yang lainnya. Kemudian kata Harb Al-Kirmani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan warrafidah wa laysatir rafidah minal islami bisyai', dan sungguh syiar rafidah bukanlah bagian dari Islam sama sekali. Maka ini merupakan ijma' para ulama salaf dari zaman ke zaman, mereka adalah orang-orang kafir karena akidah mereka kufur luar biasa. Kemudian yang kedua, kalau tadi akidah mereka tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana akidah mereka terhadap Al-Quranul Karim? Mereka meyakini Al-Quran yang ada di tangan kita tidak sebagaimana yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat yang dulu mengumpulkan Al-Quran, diantaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian juga di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dianggap telah melakukan korupsi. Mereka telah menghilangkan sebagian ayat-ayat Al-Quran dan menambahi sebagian ayat-ayat yang lain. Dan kelak pada hari kiamat, Imam Mahdi mereka akan membawa Al-Quran yang asli. Masih disebutkan dalam kitabnya Al-Kulaini Usulul Kafi, bahwasanya wa inna indana la mushaf Fatimah, sesungguhnya kami memiliki mushaf Fatimah. Apa itu mushaf Fatimah? Mushafun mithlu Qur'anikum thalatha marrat. Mushaf Fatimah adalah mushaf Al-Quran seperti Quran kalian, namun 3 kali lipat lebih tebal daripada Quran kalian. Kemudian dijelaskan lebih lanjut, wa mushafu Fatimah, dan sesungguhnya Al-Quran alladzi
unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sab'atu asyara alfi ayah. Sesungguhnya Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harusnya berjumlah 17.000 ayat. Kalau kita lihat Al-Quran sekarang jumlahnya 6.000 sekian ayat. Ada banyak yang hilang dan itu keyakinan mereka. Al-Quran sudah dirubah-rubah. Seorang tokoh ulama tafsir mereka yang bernama Al-Qummi, dalam kitab tafsirnya dia mengatakan, wa innal Qur'an minhu muhkamun wa mutasyabih wa amun wa khasun wa mutlaqun wa muqayyadun wa minhu khilafu ma anzalallah. Di dalam Al-Quran ada yang nasikh mansukh, ada yang muhkam, ada yang mutasyabih, ada yang umum dan ada yang khusus. Dan Al-Quran ada yang muharraf, ada yang sudah dirubah-rubah ayatnya, khilaf ma anzalallah, berbeda dengan yang dulu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surah Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran. Namun mereka meyakini Al-Quran sekarang sudah tidak asli lagi. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga di antara kekufuran kesesatan mereka adalah bagaimana mereka ghulu, berlebih-lebihan kepada 12 imam mereka. Dari Ali bin Abi Thalib sampai kepada Imam Mahdi mereka yakini manusia-manusia yang maksum, yang tidak mungkin salah, tidak mungkin berdosa sama sekali. Ucapan mereka dijadikan sebagai dalil setara dengan kitabullah, setara dengan sabda Nabi SAW, bahkan lebih mulia dari para nabi dan rasul. Dan ini diucapkan oleh tokoh revolusi Iran, yaitu Al-Khumaini Al-Halik alaihim ma yastahiqqu minallah. Al-Khumaini dalam kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah, dia mengatakan wa anna min daruriyati madhhabina anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Kata dia, sesungguhnya di antara madhab kami, di antara perkara yang sangat penting di dalam madhab kami, bahwa imam-imam kami yang 12 memiliki kedudukan yang tinggi, yang tidak bisa digapai oleh malaikat yang dekat dengan Nabi, atau malaikat yang dekat dengan Allah, atau nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih tinggi para imam daripada para nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga Al-Khumaini Al-Halik, yang sebagian orang dahulu ketika revolusi Iran mengidolakan sosok yang satu ini, dipajang fotonya, dianggap sebagai pahlawan yang membawa Islam yang keras kepada orang-orang kafir. Bahkan dia lebih busuk daripada orang-orang kafir itu sendiri. Al-Khumaini mengatakan dalam kitabnya Kashful Asrar bahwasanya laqad ja'al anbiya'u jami'an fi irsa'i al-qawaid atau fi irsa'i qawaidil adalah. Dan sungguh para nabi dan rasul diutus semuanya untuk menegakkan keadilan fil alam, kepada alam semesta ini. Walam yanjahu min dalik, namun semua nabi itu tidak ada yang berhasil dalam menegakkan keadilan. Hatta an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berhasil dalam menegakkan keadilan kepada alam semesta ini. Bukankah ini kekufuran? Tuduhan kepada Nabi SAW bahwa Nabi tidak berhasil, lam yanjah fi dzalik, tidak berhasil dalam menegakkan keadilan, bahkan tidak berhasil dalam menyampaikan atau menebarkan keadilan bagi alam semesta ini. Ini yang dikatakan oleh Al-Khumaini dan diteruskan oleh penerus-penerusnya, diantaranya yang kemarin mati dan kemarin bangkainya baru dikuburkan, yaitu Al-Khamenei. 11-12 dengan pendahulunya tidak ada bedanya dalam hal kekufuran dan kesyirikan. Mereka adalah orang-orang yang jauh dari Islam. Maka ma'asyiral muslimin, jangan sampai ada di antara kita, saudara-saudara kita yang sampai sekarang masih mengidolakan mereka, masih membela-bela mereka. Bahkan kita lihat na'udzubillah, masih menjadikan mereka sebagai tokoh-tokoh panutan, dipuji-puji, bahkan digelari dengan asyahid. Wal iyadzubillah. Mereka jauh dari Islam, bahkan mereka memusuhi Islam dan kaum muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara kekufuran mereka dan kesesatan mereka, bahwasanya mereka lah pelopor kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bolehnya seseorang meminta pertolongan kepada orang-orang yang telah mati, meminta bantuan kepada orang-orang yang telah tiada. Ini diungkapkan sendiri oleh tokoh revolusi Iran tadi, yaitu Al-Khomeini. Dalam kitabnya Kashful Asrar, dia mengatakan, wa talabul hajah minal amwat laisa syirkan. Meminta bantuan, meminta hajat kepada orang yang telah mati, itu bukanlah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innana natlubul madad minal arwah al-muqaddasah. Dan kebiasaan kami meminta pertolongan kepada ruh-ruh yang suci, yaitu ruh-ruh imam-imam mereka. Maka enggak heran ketika mereka berteriak-teriak, mereka yang mereka panggil bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang mereka panggil adalah nama imam-imam mereka. Di antara yang mereka gaungkan adalah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Labbaika ya Husain, ya Husain, madad madad ya Husain, pertolonganmu, pertolonganmu wahai Husain. Maka enggak heran kalau para ulama menghukumi mereka inilah pelopor kesyirikan, pengkeramatan terhadap kuburan-kuburan yang terjadi di tengah kaum muslimin. Mereka lah para pelopornya, waliyadzubillah. Bisa kita saksikan bagaimana kuburan imam-imam mereka, makam tokoh-tokoh mereka dijadikan sebagai ajang kesyirikan oleh mereka, oleh pengikut-pengikutnya. Mereka ngarap berkah kepada kuburan-kuburan tersebut, meminta rizki, meminta kesembuhan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Sesungguhnya orang-orang yang kalian minta-mintai selain Allah, mereka juga hamba-hamba Allah sebagaimana kalian. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Apa yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak bisa mendengar doa-doa kalian. Seandainya mereka bisa mendengar doa-doa kalian, mereka enggak bisa mengabulkan doa-doa kalian, dan kelak pada hari kiamat mereka mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan. Maka kaum muslimin justru mengajarkan, Ahlus Sunnah justru mengajarkan kepada kaum muslimin untuk selalu bergantung kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk-makhluk, apalagi kepada orang-orang yang telah mati. Allah Ta'ala berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila kalian ditimpa musibah, tidak ada yang bisa mengentaskannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, minta kepada Allah. Apabila kau butuh pertolongan, minta tolong kepada siapa? Apakah Nabi mengatakan minta tolong kepada Husain, kepada imam-imam mereka? Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita sampaikan bukan dari diri saya pribadi, namun ini adalah ucapan para ulama-ulama yang sepakat bahwasanya mereka mengkafirkan Syiah Rafidhah karena kesesatan, sebagian kesesatan yang kita sampaikan tadi. Al-Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala dalam akidahnya mengatakan, la ubali sallaitu khalfal yahudi awin nasrani am sallaitu khalfar rafidi awil jahmi. Aku tidak membedakan antara solat di belakang Yahudi atau Nasrani, atau solat di belakang Rafidhah, Syiah Rafidhah, atau kelompok Jahmiyah. Kalau solat di belakang Yahudi tidak sah, demikian solat di belakang Rafidhah, menunjukkan akan kekufuran mereka. Bahkan lebih keras lagi, Ahmad bin Yunus rahimahullah, seorang ulama salaf yang hidup di abad kedua Hijriah, beliau mengatakan, idza dzabaha al-yahudiyyu dzabihatan wa dhahaba ar-rafidiyyu dzabihatan la aqulu min dzabihatil yahud wa la aqulu min dzabihatir rafidi. Kalau seandainya ada seorang Yahudi yang menyembelih sesembelihan dan ada Rafidhah yang juga menyembelih sesembelihan, aku akan memilih sesembelihannya orang-orang Yahudi dan aku enggak mau memakan sesembelihannya Rafidhah. Kenapa demikian? Sesembelihan ahlul kitab dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum
dan sesembelihan ahlul kitab itu halal buat kalian dalam surah Al-Maidah. Sedangkan sesembelihannya Rafidhah adalah sesembelihannya musyrikun yang tidak dihalalkan bagi kaum muslimin. Ini semua riwayat-riwayat menunjukkan betapa mereka mengkafirkan, menganggap Syiah Rafidhah bukan bagian dari kaum muslimin. Bahkan mereka lebih kejam dari kaum muslimin, dari orang-orang kafir itu sendiri kepada kaum muslimin. Kalau kita melihat Iran membela Palestina, Iran membela kaum muslimin, tidakkah kita lupa bagaimana track recordnya Iran ketika membantai kaum muslimin? Jutaan kaum muslimin mereka bantai di Suriah dengan jumlah yang lebih besar dengan yang dibantai orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin di Gaza. Sekarang kita bersukaria mendukung Syiah Rafidhah dengan Irannya karena mereka membantu kaum muslimin. Kala, sejarah track record mereka dari zaman ke zaman, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hum daiman ma'a kulli a'da'il muslimin. Kaum Syiah Rafidhah selalu mereka bersama musuh-musuh kaum muslimin, tidak pernah mereka bersama kaum muslimin sedikit pun. Maka jangan tertipu dengan propaganda mereka, tetap kita berlepas diri dari mereka dan kita peringatkan kaum muslimin dari kesesatan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari kesesatan-kesesatan mereka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal musyrikin minar rawafid wan nasara minal yahud wan nasara war rawafid a'da'aka a'da'ad din. Allahumma syaddid syamlahum wa mazzid jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihimur ra'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim ya qawiyyu ya aziz. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu li salatikum yarhamukumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Bagi jamaah yang membawa handphone harap untuk di silent sementara waktu. Dan apabila saf yang di depan masih ada yang kosong harap untuk diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة
ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر